Baik, selamat malam, rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali, untuk memulai kegiatan membaca kita. Hari ini kita akan melanjutkan, membaca Bettner et al. Kita dengan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh moderator kita yaitu, Agnesa dan juga penyaji materinya Mas Theo. Untuk tidak, berlama-lama lagi, eee, saya akan memberikan kesempatan kepada Agnesa dan Mas Theo untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Mega. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada malam hari ini kita kembali lagi untuk bertemu di diskusi lagi. Pada malam hari ini juga akan dibawakan oleh Mas Theo. Mungkin sedikit saya sampaikan dulu mengenai Mas Theo ya. Mas Theo ini nama lengkapnya Theo Adinegoro, dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Agustus 1998, menempuh pendidikan sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, dan saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Mungkin saya serahkan ke Mas Theo ya, kemudian saya bantu untuk share screen. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Mega dan Mbak Nesa yang sudah membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kita hari ini di diskusi KMFA Unpar ya. Meskipun tidak terlalu banyak pesertanya, tapi semoga diskusi kita ini dapat menghasilkan ilmu baru buat kita semua. Juga membuka jalannya diskursus baru mengenai kajian sosiolegal ini. Nah, seperti tadi yang telah dibuka sama Mbak Mega dan Mbak Agnesa selaku moderator dan MC, bahwa pada malam hari ini kita akan membahas buku yang bernama Kajian Sosiolegal. Nah, ini dibuat dikompilasi mungkin ya, lebih tepatnya oleh Adrian Bettner, Prof. Sulis, Sulistyo Rianto, Yan Michael Otto, dan juga Teresia Dia Wirastri ya. Nah, buku ini cukup fenomenal untuk saya terutama, karena buku ini ketika saya baca perlahan itu mencoba untuk mendobrak arus utama metode penelitian hukum di Indonesia saat ini. Sekaligus sebagai buku yang berusaha untuk memperkenalkan kajian yang bernama sosiolegal. Judul buku ini, seperti kita lihat, adalah Kajian Sosiolegal. Nah, buku ini ditulis oleh beberapa pakar hukum dari Indonesia maupun dari Belanda. Bagi para mahasiswa magister hukum seperti saya dan juga beberapa rekan saya di sini ya, Mas Farid, Mbak Nesa, Mbak Mega, Mas Timoti, Mbak Cucun gitu ya. Ini merupakan buku yang sebenarnya tidak wajib ya pada angkatan saya ketika saya ambil mata kuliah metode penelitian. Mungkin di angkatan bawah itu jadi wajib. Nah, tapi pada saat angkatan saya itu nggak wajib. Namun, entah mengapa, saya dan rekan-rekan saya di angkatan saya itu mewajibkan diri untuk membaca buku ini. Kenapa? Karena metode kita untuk membuat satu tesis itu adalah metode interdisipliner, yang mana kajian sosiolegal ini sangat mengedepankan metode tersebut. Jadi, ketika kami membaca nggak ada alasan lain, karena ini merupakan metode yang kita harus pakai, dan kebetulan buku ini memperkenalkan metode tersebut. Nah, di dalam buku ini kita akan coba untuk membahas topik pada bab 2, yang ditulis oleh Yan Michael Otto dan juga Sebastian Pompe. Nama judulnya Aras Hukum Oriental. Boleh tolong di next, Mbak Nesa. Nah, sedikit mengenai bab 2 ini ya. Tadi kita telah membahas tentang sosiolegal, gitu kan ya. Sosiolegal itu apa sih sebenarnya kan ya? Itu merupakan metode interdisipliner. Nah, saya mengutip sedikit pendapatnya Paul Scholten dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Pak Arif Sidarta, Prof. Bernard Arif Sidarta, Struktur Ilmu Hukum ya. Paul Scholten mengatakan bahwa ilmu hukum adalah proses pencarian dari pengertian tentang hal yang ada. Proses pencarian pengertian dari hal yang ada. Nah, misalkan ketika kita ingin mengatur suatu pembunuhan itu harus diartikan. Apa maksudnya pembunuhan ini? Gitu kan ya.
Apakah pembunuhan ini selalu salah di mata hukum atau tidak? Kalau misalkan bab 1 kemarin dikatakan bahwa pembunuhan itu tidak selalu salah di mata hukum apabila kita melihatnya dari hukum adat misalkan ya. Nah, oleh karena itulah untuk bisa mencapai pengertian-pengertian tertentu dalam ilmu hukum itu harus mempunyai bahan-bahan historikal maupun kemasyarakatan. Nah, ini juga telah dijelaskan oleh rekan Alika minggu lalu. Dan kita lihat sini juga bahwa klausulis itu mengatakan bahwa hukum ini ya tidak bisa terlepas dari aspek-aspek tadi ya kemasyarakatan dan historikal gitu. Yang mana menurut saya ini merupakan kritik terhadap aliran kesenian. Nah, apabila benar ini sebagai kritik, maka saya ingin menyetujuinya, karena kalau misalnya kita lihat, aliran kekerasan ini seakan-akan mendapatkan hukum sebagai data yang terberi, ya, data yang hanya diberikan saja gitu. Dan karena data yang terberi, maka tempat dari ilmu hukum ini hanya sebagai benda yang terisolasi dari konteks-konteks kemasyarakatan historikal. Jadi penelitian ilmu hukum itu hanya pada ilmu hukum itu sendiri. Dia tidak mengkontekstualisasikan dirinya kepada kemasyarakatan. Nah, hukum yang seolah-olah ditempatkan sebagai benda alam ini memberi jarak antara objek penelitian dan penelitinya. Yang mana dalam hemat saya, hal ini pula yang membuat hukum jauh dari realitas kebutuhan masyarakat. Dan juga jauh dari kesadaran masyarakat untuk memenuhi hukum. Karena hukum itu diteliti oleh ilmu hukum itu sendiri saja. Maksudnya adalah hanya dalam ruang lingkup ilmu hukum dan tidak dikontekstualisasikan kepada ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya. Padahal ya Bapak Ibu sekalian, apabila kita lihat secara pragmatis, proses pembentukan hukum itu ya, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, itu merupakan proses tawar-menawar politik, bukan? Ya, misalkan di peraturan undang-undang yang dibentuk oleh DPR, itu kan ada aspek-aspek tawar-menawar di situ. Tawar-menawar politik, tawar-menawar kepentingan sosial, yang mana bisa aja itu dari aspek antropologi, aspek etnografi, aspek pemberdayaan perempuan dan HAM misalkan, aspek hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, dan juga aspek keyakinan atau religiusitas itu. Itu kan merupakan aspek tawar-menawar politik yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk suatu hukum. Oleh karena itulah, dengan kenyataan seperti ini, maka hukum tidak dapat berdiri sendiri. Hukum itu tidak dapat berdiri sendiri dan harus dibantu dengan ilmu-ilmu sosial agar makna-makna dari pengertian diatur ke dalam suatu norma hukum dapat secara komprehensif diikuti oleh kesadaran hukum masyarakat secara otomatis dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itulah, kajian sosiologis mencoba untuk mendobrak arus penelitian hukum yang status quo saat ini, yaitu hanya pada ruang lingkup ilmu hukumnya saja. Tapi juga dikontekstualisasikan dengan aspek-aspek kemasyarakatan dan juga kebudayaan. Nah, contohnya adalah misalkan kita tahu ada pembinaan tentang kohabitasi ya di KUH pidana yang baru ya. Jadi kohabitasi itu adalah bagaimana perempuan dan laki-laki yang tidak terikat perkawinan dapat dipidana. Nah, menurut para pembentuk undang-undang, ini merupakan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Jadi, klausa ini telah untuk memenuhi nilai-nilai tersebut. Namun, kajian sosiolegal juga dapat mempertanyakan sebenarnya mengenai norma-norma di dalam KUH pidana lagi. Anggaplah, oh ya, kohabitasi merupakan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Kita kesampingkan dulu. Lalu bagaimana dengan pengaturan-pengaturan lainnya? Contohnya kayak misalkan penghinaan terhadap presiden ataupun lembaga negara. Apakah itu merupakan suatu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia? Nah, untuk bisa mengetahuinya, baik Ibu Ida, selamat malam. Nah, untuk bisa mengetahuinya, apakah penghinaan terhadap presiden dan juga lembaga negara merupakan nilai yang hidup di Indonesia, maka dibutuhkan kajian sosiolegal, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa menyatakan bahwa itu merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat ketika kita tidak menggunakan kajian sosiolegal. Gitu. Mungkin bisa menggunakan kajian lain, namun sampai saat ini menurut saya kajian sosiolegal dapat melihat bagaimana nilai-nilai hidup masyarakat ini itu diangkat dan menjadi suatu norma hukum. Nah, pada bab ini, boleh di next, Mbak Anissa. Pada bab ini, yaitu bab 2, Aras Hukum Oriental, pendekatan yang dilakukan oleh Jan-Michael Otto dan juga Sebastian Pompe adalah pendekatan secara sejarah untuk melihat bagaimana para
ahli hukum Belanda pada saat itu menggunakan kajian sosial legal. Mungkin waktu itu mereka tidak sadar itu merupakan kajian sosial legal, kayak kata Mas Farid dulu kan ya. Tapi ketika kita lihat lagi, mereka melakukan kajian sosial legal. Ya, ada beberapa pihak gitu, misalkan Petrus Antonius van der Lith, Christian Snok Huronje, ya. Maaf kalau misalkan salah ya, saya bukan orang Belanda soalnya. Dan Cornelis van Vollenhoven. Nah, Petrus Antonius van der Lith, dia tidak sadar ketika dia mengatakan menggunakan beberapa pendekatan politik ketika dia merumuskan penelitiannya. Atau Snok Horonje menggunakan antropologi ketika dia meneliti tentang orang-orang Aceh. Begitu pula dengan Cornelis van Vollenhoven, dia menggunakan metode penelitian antropologi, gitu kan ya. Tujuan utamanya bukan untuk memperkaya ilmu-ilmu sosial, tapi justru untuk memperkaya ilmu hukum dengan meminjam metode penelitian mereka atau meminjam hasil-hasil karya dari ilmu-ilmu sosial. Gitu. Nah, untuk judulnya sendiri, sebenarnya saya sedikit mengalami kebingungan karena saya tidak mengerti apa itu aras gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bedah secara etimologis ya, aras itu tingkatan yang menyentuh bagian atas sesuatu hal atau bagian-bagian dasarnya. Hukum itu ya pengertian hukum pada umumnya ya peraturan perundang-undangan dibentuk oleh penguasa yang bersifat mengikat. Dan oriental itu adalah hal-hal yang mengenai dunia timur atau negara-negara timur gitu. Apabila kita secara satu persatu kita cocok-cocokkan gitu kan ya, maka saya menafsirkan bahwa judul dari tulisan Jan Michael Otto sama Sebastian Pompe mencoba untuk menjelaskan bagian-bagian dasar hukum dari daerah timur kolonial atau jajahan kerajaan Belanda pada saat itu. Dan tentu saja untuk kalau misalnya kita bilang oriental, kita melihatnya bahwa oriental ini adalah Hindia Belanda. Betul, ada beberapa daerah kolonial dari Belanda di daerah timur, misalkan India atau Malaka. Tapi kalau misalnya kita sejarahnya yang paling panjang adalah Hindia Belanda, dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti hukum Belanda itu sangat banyak memfokuskan ini pada Hindia Belanda. Nah, lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, menurut saya, selain karena buku ini bekerja sama dengan Indonesia, kenapa Hindia Belanda gitu kan ya, tapi ada faktor penerapan politik etis juga yang berpengaruh pada saat itu. Karena kita tidak bisa menghilangkan bahwa kebijakan politik etis itu juga mempengaruhi berkembangnya metode penelitian kajian sosial legal di Belanda pada saat itu. Karena tujuannya memang sangat menguntungkan Belanda ya, Kerajaan Belanda, karena sebagai penghasil keuntungan terbesar di Kerajaan Belanda, Hindia Belanda juga ditujukan sebagai, mungkin saya melihat sebagai negara pasal gitu, jadi persemakmuran Belanda. Untuk itulah kenapa kebijakan atau kemerdekaan kita suka ditambah-lambatin dulu ya, dari 45 jadi 49 dan lebih lanjut lainnya. Tapi saya melihat bahwa Hindia Belanda ini sangat strategis buat orang Belanda di Kerajaan Belanda. Karena itulah kita cukup diperjuangkan daerah Hindia Belanda ini gitu. Nah, seperti tadi ya, ada beberapa tokohnya yang tidak saya bahas, Van der Lith, Snok Horonje, dan Van Vollenhoven. Nah, seperti tadi kita bahas bahwa arah dari pembahasan kita ini adalah menggunakan metode sejarah. Ya, sejarah ini digunakan untuk bisa melihat bagaimana perkembangan sosiolegal dari Kerajaan Belanda dengan melihat Hindia Belanda sebagai objek kajiannya. Gitu. Nah, boleh di next, Mbak Nyesa. Nah, ini merupakan periode awal kajian sosial legal di Belanda, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita lihat di sini, periode awal ini dimulai, periode ini dimulai ketika Belanda itu lepas dari jajahannya Prancis ya, tapi mereka terinspirasi dari Prancis melalui Napoleon Bonaparte ini ya, gambarnya pakai baju merah, untuk membuat kodifikasi kitab undang-undang yang komprehensif. Dimulai dari tahun 1838 ya, berapa kitab undang-undang diberlakukan di Belanda setelah mulai proses panjang kodifikasi. Contohnya adalah kitab undang-undang hukum perdata, Burgerlijk Wetboek, dan juga kitab undang-undang hukum dagang, Wetboek van Koophandel. Nah, lalu terdapat beberapa wacana pula untuk menerapkan kitab undang-undang ini di Hindia Belanda pada kala itu. Dan tentunya, yang menurut para ahli hukum Belanda, apabila ini diterapkan, maka kitab yang sudah dikodifikasi ini harus melakukan penyesuaian dengan konteks masyarakat Hindia Belanda pada saat itu. Oleh karena itu, dibentuklah komisi yang diinisiasi oleh Raja Willem pertama setahun kemudian setelah dikodifikasi.
kitab undang-undang ini, yaitu pada tahun 1838. Dan ditunjuklah Scholten van Oud Haarlem sebagai ketua dari komisi ini. Nah, sedikit trivia, Scholten van Oud Haarlem ini merupakan mantan ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda. Nah, tujuan dibentuknya komisi ini adalah sebagai cara untuk menjawab pertanyaan bagaimana menerapkan kodifikasi Undang-Undang Belanda ini dengan mengkontekstualisasikannya dengan situasi sosial di Hindia Belanda kala itu, serta mengakhiri ketidakpastian dari kebingungan pembelakuan hukum dalam legislasi di Hindia Belanda pada kala itu yang menerapkan beberapa sistem hukum. Contohnya kayak hukum kolonial ya, dari hukum Belanda itu sendiri, dari kerajaan hukum dari kerajaan Belanda, hukum adat bagi pribumi yang menerapkannya, dan hukum-hukum yang berbasis agama, seperti hukum Islam dan juga hukum Hindu. Nah, kemudian ketika waktu itu ya, pada awal-awalnya, terdapat lembaga lain yang dibentuk untuk mendidik calon-calon pegawai yang nantinya akan bekerja di Hindia Belanda. Jadi di sini kelihatan sekali, Bapak Ibu sekalian, bahwa kerajaan Belanda itu sangat menaruh perhatian kepada Hindia Belanda. Bahkan mereka membuat akademinya sendiri bagi para pegawai yang akan menerapkan hukum Belanda di Hindia Belanda. Ya, tujuannya agar penegakan hukum di Hindia Belanda dapat sesuai dan efektif memajukan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Hindia Belanda kali itu. Nah, saya melihat juga, namun ya, Bapak Ibu sekalian, saya melihat tujuan pastinya adalah untuk menertibkan dan tidak membuat rusuh di keadaan Hindia Belanda. Karena ketika kita menerapkan 3 sistem hukum sekaligus, maka timbul ketidakpastian dan timbul kerusuhan. Misalkan nih, orang pribumi ingin bekerja sama dengan orang Belanda atau orang Eropa atau orang Timur Asing, maka hukumannya akan mereka pakai? Hukum adatkah atau hukum Belanda? Bagaimana kalau misalnya timbul sengketa? Nah, oleh itulah kenapa dibentuklah Akademi Kerajaan ini, gitu kan ya. Namun Bapak Ibu sekalian, kedua pendekatan tadi ya, yaitu dengan cara membentuk komisi, membentuk akademi gitu ya, itu tidak mempunyai dampak yang signifikan buat kerajaan Belanda itu sendiri gitu. Kenapa? Karena tidak dilakukan pengkajian secara sosial bagi keadaan masyarakat Belanda pada saat itu. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Akademi yang dibentuknya itu adalah akademi yang dibentuk di kerajaan Belanda. Komisinya dibentuk juga di kerajaan Belanda. Mereka memikirkan cara-cara, tapi dengan tidak melihat keadaan di Hindia Belanda. Gitu kan ya. Bagaimana bisa kita mengkontekstualisikan ide dari orang-orang Belanda ini ke Hindia Belanda ketika mereka tidak melakukan kajian-kajian secara sosiolegal di Hindia Belanda itu sendiri. Makanya, atau misalkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, anggaplah kita misalkan hukum adat di Nusantara gitu ya, yang bernama Masyarakat Hukum Adat KMFH, kelompok membaca Eva Unpar misalkan ya. Masyarakat hukum adat kita ini telah mempunyai sistem hukum kita sendiri dalam menjalankan peran-peran sosial kita di kehidupan masyarakat. Kita mempunyai peraturan yang mengikat kita sendiri, mempunyai penegakan hukum kita sendiri, dan sanksi kepada siapa saja yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum adat kita. Ternyata, tiba-tiba aja nih, melalui kegiatan yang terstruktur, terdapat sistem hukum lain yang secara paksa ditegakkan kepada kita. Melalui ke kota-kota tertentu seperti militer, pengaruh politik, atau kegiatan ekonomi. Tentu saja itu tidak bisa kita terima dengan secara serta-merta, bukan? Kita tidak bisa secara serta-merta menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita sebagai masyarakat hukum adat dengan sistem hukum Belanda. Apalagi ketika ide-ide mereka itu yang diciptakan di negeri seberang itu tiba-tiba ingin dikontekstualisasikan ke kita, langsung diterapkan ke kita. Tentu saja itu tidak akan berhasil, bukan? Kita pasti tetap akan menggunakan hukum adat kita. Kita tidak pernah mengakui hukum Belanda gitu. Nah, itulah tantangan bagi pemerintahan Belanda, kerajaan Belanda, dan melihat Hindia Belanda. Ide-ide mereka tidak bisa masuk ke Hindia Belanda karena mereka tidak mengkontekstualisasikan, tidak ada namanya kaji-kajian secara komprehensif untuk bisa mengkontekstualisasikan ide-ide mereka ke Hindia Belanda. Nah, oleh sebab itu, ketika dua cara tadi ya, membentuk komisi dan akademi kerajaan Belanda itu gagal, ternyata itu membuka lagi pemikiran orang-orang Belanda bahwa ternyata kita harus membentuk suatu cabang ilmu baru, yaitu membuka cabang ilmu baru tentang ilmu hukum Hindia Belanda. Ya. Kalau misalkan dalam bahasa
Bahasa Belandanya adalah Indisch Rechtswetenschap, ilmu hukum Hindia Belanda. Dan itu dibuka pada tahun 1868. Tujuannya tetap untuk bisa mengkontekstualisasikan ide-ide orang Belanda ke Hindia Belanda. Dan ini pula mengawali pembahasan kita kepada salah satu tokoh utama kita, yaitu Van der Lid, ya. Petrus Antonius van der Lid, yang ditunjuk sebagai guru besar di bidang kajian tata usaha negara dan sejarah Hindia Belanda di tahun yang sama, tahun 1868. Bisa tolong di next, Vanessa? Nah, periode van der Lid, tahun 1876 sampai 1901. Hal yang paling penting menurut saya ketika kita membaca bagian periode van der Lid ini adalah ketika pidato pengukuhan guru besarnya, Bapak Ibu sekalian. Beliau secara komprehensif menerangkan dan juga sangat tegas menyatakan bahwa hukum kolonial dan hukum Belanda atau negara induk dalam hal ini dia mengatakannya adalah berbeda. Secara kasta. Hukum negara induk adalah hukum primer dan hukum negara koloni adalah hukum sekunder. Nah, artinya adalah terdapat relasi antara hukum negara induk dan koloninya. Yaitu relasi kasta tadi ya. Yang pertama diterapkan adalah hukum negara induk, negara Belanda, negara kerajaan Belanda, dan juga baru ketika tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Hindia Belanda, dipakailah hukum sekunder, hukum negara koloni, yang mana saya mengartikannya hukum negara koloni adalah negara hukum adat, misalkan hukum Islam, atau hukum teritorial yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, meskipun terkesan hukum ini, hukum negara koloni adalah hukum kasta kedua, tapi bukan berarti Van der Lid ini langsung mengalihkan pandangannya untuk menerapkan serta-merta hukum primer ini, yaitu hukum negara Belanda. Tidak. Justru ini merupakan awal kajian perkenalan Van der Lid ini kepada kajian-kajian sosial legal. Karena menurut Van der Lid, ketika kita ingin mempelajari atau ingin menerapkan atau ingin mengkontekstualisasikan ide-ide orang Belanda ke Hindia Belanda, maka dibutuhkan pemahaman untuk merumuskan pengetahuan untuk yang lebih dalam tentang manusia-manusia yang hidup di daerah koloni. Termasuk pengetahuan tentang hal keyakinan mereka, aspek-aspek religiusitas mereka, nilai yang mereka anut oleh masyarakatnya, dan juga struktur penegakan hukum masyarakat itu setempat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, terdapat upaya bahwa meskipun hukum sekunder, ya, tapi Belanda, orang-orang Belanda tidak pernah meninggalkan kajian-kajian untuk bisa memajukan hukum di Hindia Belanda. Jadi mereka tidak serta-merta langsung menerapkannya, langsung menerapkan hukum Belanda ke Hindia Belanda, tetapi harus melalui proses-proses tertentu sehingga nantinya orang Belanda lebih memahami hukum kita daripada kita sendiri. Ya tujuannya tetap untuk bisa menguntungkan kerajaan Belanda. Tapi Bapak Ibu sekalian, coba kita melakukan refleksi sebentar gitu. Saya melihat di sini bahwa dalam program hukum Belanda ini membuat saya bertanya-tanya bahwa dalam melaksanakan kolonisasinya justru Belanda lebih beradab, Bapak Ibu sekalian. Mereka menggunakan cara-cara akademik ya untuk menerapkan hukum mereka agar menguntungkan mereka. Bahkan terdapat upaya-upaya bagaimana menciptakan sistem hukum di Hindia Belanda yang sesuai dengan konteks masyarakat pada saat itu. Tapi juga untuk memenuhi tujuan utama dari kerajaan Belanda, yaitu ketertiban dan keamanan penegakan hukum, sehingga mendatangkan keuntungan yang lebih besar juga kepada negara kerajaan Belanda. Tapi mari kita bandingkan dengan negara-negara kolonialis lainnya, seperti Spanyol atau Portugis gitu ya. Bahkan tidak ada upaya untuk mengkontekstualisasikan sistem hukum mereka dan keunikan setempat. Semuanya melalui paksaan, Bapak Ibu sekalian. Dan apabila tidak setuju dengan paksaan mereka, maka akan dihukum dan atau bahkan dibunuh. Oleh karena itulah saya melihat daerah-daerah yang dulu dikolonisasi oleh Spanyol dan Portugis sekarang sangat ke Spanyol-Spanyolan, dan juga sangat ke Portugis-Portugisan. Mulai dari bahasanya, budayanya, dan bahkan juga agama yang mereka anut. Kebanyakan Katolik ya, Bapak Ibu sekalian. Mari bandingkan dengan kerajaan Belanda gitu, di Hindia Belanda, yang justru mengupayakan usaha-usaha untuk tidak memaksa. Masih segar di ingatan kita bahwa Belanda itu tidak pernah memaksakan Bumi Putra untuk melakukan sistem hukumnya. Justru mereka mengatakan, kalau misalkan ingin pakai hukum kita, tundukkanlah diri kalian dulu secara sukarela. Begitu pula dengan bahasa dan budaya. Tidak ada pemaksaan menggunakan bahasa Belanda dan juga budaya Belanda.
Bahkan studi berkembang bukanlah studi mengenai bagaimana memaksakan hal-hal kebelandaan di Hindia Belanda, tapi studi bagaimana memahami masyarakat Hindia Belanda, yang mana tujuannya untuk tujuan kolonialis, tapi mereka menggunakannya secara akademik. Nah, di sini menarik adalah ketika kerajaan Belanda melakukan pola kolonialisasinya di Belanda yang dalam menekan upaya unifikasi sistem hukumnya tidak pernah melalui pemaksaan, tetapi dibuka melalui upaya-upaya akademik dan menggunakan kajian sosial legal. Jadi pada periode ini unifikasi masih merupakan topik bahasan yang sangat segar, sangat seksi gitu di sini. Tapi mereka tidak pernah menggunakan kekerasan, tapi bagaimana menggunakan kajian akademik, walaupun pasti ada pro kontra di dalam parlemen Belanda. Nah, ini pula yang menjadi poin penting untuk kita masuk ke periode selanjutnya, yaitu periode Cornelis van Vollenhoven, yang mana menurut saya merupakan superstar dalam bab ini. Karena, kenapa saya bilang superstar? Karena dari hasil-hasil karya Van Vollenhoven ini justru membuat upaya unifikasi sistem hukum yang ada di Belanda terjegal. Dan mungkin bahkan gagal ya, karena kita tidak pernah diunifikasi hukumnya. Merisau kegagalan unifikasi tersebut bahkan dampaknya juga sampai sekarang. Ketika kita, masyarakat Hindia Belanda, berubah menjadi masyarakat Indonesia. Walaupun mungkin ada pro kontra mengenai apakah benar kita tidak unifikasi. Tidak tahu bagaimana kedudukan masyarakat, bagaimana kedudukan hukum ada di Indonesia, bukan ya? Nah, boleh di next, Mbak Nesa? Nah, ini merupakan foto dari Cornelis van Vollenhoven. Kita masuk ke periode Van Vollenhoven, Bapak-Ibu sekalian. Periode Cornelis van Vollenhoven ini dibuka ketika Van Vollenhoven menerima tantangan dari Ratu Wilhelmina kepada para ahli hukum Belanda untuk menciptakan penerapan hukum dari kebijakan politik etis pada tahun 1901. Pada saat itu, kebijakan politik etis mempunyai pro dan kontra. Meskipun terdapat pertentangan, tetapi pihak pro memenangkan perdebatan mengenai penerapan politik etis dengan alasan bahwa sangat tidak etis ketika kerajaan Belanda dan juga tidak bermoral ketika kerajaan Belanda telah mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari Hindia Belanda, tetapi tidak berbalas budi kepada masyarakat Hindia Belanda. Hal ini pula juga didorong ketika artikel-artikel yang berisi kritikan tajam dari misalkan Max Halperal gitu ya, Multatuli, dari Van der Venter gitu ya, ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda, dan fokus utamanya adalah politik etis. Sangat tidak bermoral sekali kerajaan Belanda ketika mengambil keuntungan sangat banyak dari Hindia Belanda, tapi tidak berbalas budi. Nah, di sini saya melihat bahwa penulis buku bab ini, yaitu Jan Michael Otto sama Sebastian Pompe, mencoba untuk menggambarkan kerajaan Belanda ini sangat responsif secara kritik. Terlepas dari ada unsur subjektivitas atau tidak, benar atau tidaknya, kita harus sadar bahwa kritik ini berhasil untuk membuat seorang ratu, ya, kritik ini berhasil untuk membuat seorang ratu yang memimpin suatu negara untuk mengeluarkan kebijakan yang membutuhkan wilayah kolonial. Atau dalam hal ini adalah masyarakat kolonial. Meskipun saya juga melihat ada unsur subjektivitas dalam periode awal kebijakan di sini ya, saya melihat bahwa yang diuntungkan adalah bangsa-bangsawan Nusantara yang memihak kepada pemerintah kolonial Belanda. Tapi tetap saja kritik-kritik yang diajukan kepada pemerintah Belanda berhasil membuat seorang ratu membuat suatu kebijakan politik etisnya. Nah, kembali lagi Bapak-Ibu sekalian, ketika Van Vollenhoven ini dikukuhkan sebagai guru besar dalam kajian hukum konstitusional dan tata usaha negara koloni-koloni dan wilayah-wilayah seberang Belanda dan hukum adat di Hindia Belanda, dia dikukuhkan itu pada umur 27 tahun sebagai guru besar. Nah, ini sangat luar biasa sekali Bapak-Ibu sekalian. Sedikit trivia juga, Van Vollenhoven ini menempuh pendidikan hukum dan juga ilmu politik. Nah, jadi sangat terlihat bahwa kaliber dari Van Vollenhoven ini sangat tinggi gitu. Dan dia berhasil mendapatkan guru besar di usia 27 tahun. Ketika dia dikukuhkan sebagai guru besar, Van Vollenhoven ini menjawab tantangan dari Ratu Wilhelmina untuk menerapkan kebijakan politik etis di Belanda, yang mana menariknya adalah, Bapak-Ibu sekalian, salah satu tantangannya adalah dari Ratu Wilhelmina bagaimana menerapkan kebijakan politik etis di Belanda secara adil kepada seluruh masyarakat Hindia Belanda tanpa melihat latar belakangnya, baik itu Eropa, Timur Asing, atau Hindia Belanda. Nah, jadi saya ulangi, bagaimana tantangannya untuk menerapkan kebijakan politik etis ini secara adil kepada seluruh masyarakat Hindia Belanda. Dan ini membuat pemahaman saya
gitu ya. Saya mempertanyakan kembali pemahaman saya mengenai peran antagonis dari pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah kerajaan Belanda yang dilabelkan kepada kerajaan Hindia Belanda untuk mengkoloniasi wilayah Nusantara. Karena kita tahu kan ya, di sejarah kita, kita selalu melihat bahwa kerajaan Belanda atau pemerintah kolonial Belanda itu selalu jahat ya. Tapi dengan kebijakan politik etis yang tanda kutip adil ini, saya mempertanyakan kembali apakah benar Belanda sejahat itu ke kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kepada Van Vollenhoven ya. Beliau punya guru besar, ada beberapa guru besar yang menjadi patokan dia untuk menerapkan kajian sosiolegalnya gitu ya. Dia dipengaruhi oleh Profesor Land, seorang filsuf, Profesor de Gujo, seorang ahli di bidang negara-negara timur atau seorang orientalis, Profesor Oppenheim, seorang ahli hukum, dan tentu saja Snow Huronje. Ya, semoga betul penyebutannya. Seseorang yang berhasil menerapkan kajian sosiolegal untuk karyanya di Acehers. Ya, dia berhasil membuat di Acehers dan menghasilkan bagaimana caranya di Aceh ini hidup, di mana oleh pemerintah kolonial itu berhasil untuk membuat di Aceh itu tunduk ya. Jadi yang saya pahami bahwa di Aceh ini digunakan pemerintah kolonial untuk menundukkan orang-orang Aceh. Karena dulu orang-orang Aceh sangat getol sekali gitu kan ya untuk berperang melawan pemerintah kolonial Belanda. Songkronje dikirim ke situ, dia berhasil membuat buku, dan buku ini jadikan patokan untuk menolongkan orang-orang Aceh. Ada beberapa karya dari Van Vollenhoven yang sangat fenomenal, Bapak Ibu sekalian. Contohnya, jangan hukum yuris untuk orang pribumi, yang ditunjukkan untuk menentang upaya kodifikasi dan unifikasi hukum perdata di wilayah koloni. Lalu dengan berani juga Van Vollenhoven menyebarkan pamflet di setiap anggota-anggota parlemen ketika akan membahas usulan tersebut. Pamflet tersebut berjudul Orang Indonesia dan Tanahnya ya. Nah, ini saya tidak berani untuk pakai bahasa Belandanya ya, tapi bahasa Indonesianya adalah Orang Indonesia dan Tanahnya. Dan ini juga telah dijadikan buku dalam bahasa Indonesia. Lalu terdapat pula karyanya yang fenomenal berjudul, ya sama saya juga tidak berani pakai bahasa Belandanya, yaitu Ready Made Law, hukum perdata yang seragam untuk Hindia Belanda. Nah, ajaibnya adalah Bapak Ibu sekalian, karya-karya dari Van Vollenhoven ini berhasil menghentikan atau menjegal upaya unifikasi tersebut. Walaupun Van Vollenhoven juga sangat dikritik pada saat itu, karena Van Vollenhoven dikatakan tidak pro terhadap komersialisasi Hindia Belanda pada saat itu. Dan dia mendapatkan pertentangan dari para pengusaha dagang atau koalisi dagang Belanda di Hindia Belanda. Karya paling fenomenal dari Van Vollenhoven adalah Hukum Adat Hindia Belanda atau Het Adatrecht van Nederland Indie. Nah ini, kalau misalkan salah penyebutan, mohon dimaklumi. Buku ini terbit dalam 3 bagian, yang mana bagian pertama adalah seperti yang kita pahami itu adalah ketika dia membagi seluruh wilayah Nusantara ke dalam 19 wilayah hukum adat. Bagian kedua, dia memfokuskan bahasan pada yurisdiksi dan golongan timur asing. Pada bagian ketiga, karya-karyanya ini dia menerbitkan kembali yang tadi ya, yang Orang Indonesia dan Tanahnya, terus Ready Made Law, dia terbitkan kembali di buku bagian ketiga ini. Nah, Van Vollenhoven ini meninggal pada tahun 1933 ya, kalau tidak salah Bapak Ibu. Tapi dengan meninggalnya Van Vollenhoven tidak serta-merta melenyapkan karya-karyanya. Terbukti nama dan karyanya ini masih sering kita sebutkan ketika kita membahas hukum adat gitu ya. Apa itu hukum adat? Pasti kita patokannya Van Vollenhoven. Kita ada hukum adat, Van Vollenhoven lagi. Nah, di Indonesia masih sangat kental. Dan bahkan ada juga Van Vollenhoven Institute ya di Belanda yang saat ini mengkurasi karya-karya dari hukum adat. Dan Van Vollenhoven juga banyak sekali membimbing disertasi ya dari para ahli hukum adat di Belanda dan juga Indonesia. Contohnya Pak Gundo Kusumo. Nah, boleh di next, Mbak Nesa. Ketika Van Vollenhoven ini meninggal, ada beberapa banyak murid yang melanjutkan karya-karyanya tersebut. Nah, namun di bagian finale Manon Troppo ini, nah ini kalau misalkan dijemahkan bebas, final itu final, Manon Troppo ini bahasa Italia, kalau tidak salah tidak terlalu banyak juga. Jadi final tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Itu dimulai pada tahun 1933 sampai 1940. Nah, di sini kita tahu bahwa periode ini merupakan periode yang cukup kelam di negara Eropa, yang juga berpengaruh juga pada wilayah Hindia Belanda. Di sini kita melihat bahwa kajian sosiolegal yang dimulai dari hukum adat itu mengalami kebuntuan
ketika Nazi Jerman itu menginvasi kerajaan Belanda, dan Hindia Belanda dianeksasi oleh Jepang. Ya. Nah, di sini menimbulkan konsekuensi bahwa kajian-kajian sosiolegal yang terjadi Prakasya van Holhoven, Van der Lid gitu ya, Snoeck-Ronje gitu, yang menggunakan antropologi, politik, sosiologi gitu ya, itu terhenti dan digantikan dengan persoalan-persoalan yang lebih internasional dan juga ekonomi. Karena waktu itu ya kita lihat Nazi Jerman menguasai daerah Eropa, gitu ya, timbul banyak perang, timbul persoalan-persoalan hubungan internasional, dan itu yang paling banyak dikaji. Dan ini juga menggerus kajian-kajian sosiolegal mengenai mengenai penerapan kebijakan politik etis yang adil bagi Hindia Belanda, yang tiba-tiba hilang aja gitu. Nah, diskursus-diskursus hukum adat yang cukup berkembang di bukan hukum Belanda akibat penelitian sosiolegal ini secara tiba-tiba hilang dan digantikan dengan permasalahan tentang hukum internasional Eropa. Lalu timbul pula pandangan bahwa ketika saat itu timbul pula bahwa pandangan ahli hukum Belanda yang mengenai hukum adat. Hukum adat dikatakan nantinya akan berangsur-angsur menghilang, tergerus perkembangan modern masyarakat yang masif gitu. Dan membuat kajian sosioologi juga terhambat karena ada pandangan ini seperti ini. Karena ya masyarakat hukum adat itu dibilang sebagai masyarakat sebagai hukum yang tidak pervasif terhadap perkembangan hukum internasional, perkembangan permasalahan internasional gitu. Dan ini membuat saya juga berpikir bahwa pandangan ini juga sampai ternyata ke Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Para ahli hukum dan ironis juga para calon sarjana ilmu hukum di Indonesia gitu ya, juga ternyata enggan untuk mengkaji hukum adat ini. Ya, jadi hukum adat ini kan sebenarnya merupakan ladang yang sangat cocok untuk mengenapkan kajian sosiolegal. Ya, bisa, yang lain juga bisa, tapi hukum adat juga sangat cocok gitu. Kita bisa menggunakan antropologi, sosiologi, politik gitu ya, atau mungkin dengan perspektif yang lebih luas misalkan. Sangat cocok hukum adat ini. Tapi karena adanya pola pikir bahwa nantinya hukum adat ini akan tergerus gitu ya, nah jadi bisa menanggulangi permasalahan internasional. Nah, ini membuat kajian-kajian tentang hukum adat ini jadi nggak seksi gitu. Jadi barang yang nggak mahal gitu. Nanti aja lah gitu misalkan ya. Nah, padahal menurut saya pribadi bahwa hukum adat ini justru ketika kita kaji, kita akan mengetahui nilai-nilai apa saja sih yang menjadi nilai Indonesia. Karena kan kalau misalnya kita lihat, banyak sekali politikus yang mengatakan bahwa ini peraturannya telah dibuat berdasarkan Indonesia gitu. Atau kebijakannya telah dikonstitusikan gitu kan ya. Sudah dikontekstualisasikan dengan masyarakat Indonesia. Tapi masyarakat Indonesia yang mana gitu kan ya? Apa nilai-nilai yang mereka anut atau yang mereka tawarkan atau menjadi dasar mereka? Kita nggak pernah tahu. Ya karena apa? Karena itu hanya dijadikan sebagai justifikasi politik semata. Kita nggak punya dasar untuk melawan pernyataan klaim dari para politikus itu kan. Karena tadi kajian-kajian sosiologis mengenai hukum adat ini yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia itu tidak berkembang. Boleh di next, Mbak Nesa? Nah, ini pandangan pribadi saya ya. Jadi, dengan menggunakan kajian sosial legal yang objeknya adalah hukum adat, kita justru akan mengetahui apa-apa saja nilai universal masyarakat Indonesia yang asli gitu, atau yang sekarang lagi berkembang, atau masih ada gitu. Bahkan secara radikal mungkin kita bisa mempertanyakan, apakah nilai yang ada di Undang-Undang Dasar 45, atau bahkan apakah kebijakan-kebijakan yang menjustifikasikan diri kepada Pancasila sudah sesuai atau tidak dengan nilai asli masyarakat Indonesia. Kita punya dasarnya, Bapak Ibu sekalian. Betul saat ini, kita hanya sedikit meraba-raba. Apakah benar, apakah tidak, gitu. Atau bahkan kita bisa mempertanyakan apa yang menjadi nilai masyarakat hukum kita, gitu. Masyarakat Indonesia, gitu kan ya. Nah, boleh di next lagi, Vanessa? Dan ini membuat adanya pertanyaan pemantik, gitu. Dengan beranya slide Pinaleman non-tropo ini, baru pula penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Tapi terdapat beberapa pertanyaan yang masih melekat dalam diri saya, dalam benak saya terutama, dan saya mungkin akan memberikan itu kepada para audiens. Mengenai pertama, apakah memang hukum adat itu sudah mati, Bapak Ibu sekalian? Tentu saja, kita bisa sereda, kita bilang enggak gitu. Tapi kita lihat secara pragmatisnya gitu. Apakah hukum adat ini masih diberlakukan di Indonesia? Atau hanya sekadar teks-teks saja di dalam Undang-Undang Dasar 45, di dalam Undang-Undang Agraria, hanya sebagai kita menghargai hukum adat, tapi apakah tetap diberlakukan? Atau apa yang menjadi patokan hukum adat ini masih hidup?
apakah hukum adat ini masih punya tubuhnya, tapi ternyata pikirannya udah nggak ada, atau bagaimana? Nah, yang kedua adalah, apakah masih relevan kita melekatkan peran antagonis dari kolonisasi yang dilakukan oleh Belanda? Karena seperti kita tahu bahwa sistem pendidikan tinggi hukum di Belanda justru membuat kita bisa merdeka. Dan ternyata mereka juga mengusahakan upaya-upaya secara beradab ya, tanda kutip, agar mereka bisa modifikasi hukum kita tanpa melalui kekerasan. Nah, mungkin dua pertanyaan ini bisa kita diskusikan, atau mungkin bisa ada pertanyaan lain yang bisa timbul dari adanya diskusi atau diskusi kita kali ini. Dan segitu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nesa sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Theo untuk pemaparannya. Tadi sudah disampaikan mengenai kajian sosial legal dari buku yang disebutkan tadi. Sudah dijelaskan juga mengenai perkembangan kajian sosial legal di Belanda pada tahun 1849 sampai 1876. Kemudian periode Van der Leet 1876 sampai 1901. Kemudian juga ada periode Van Vollenhoven. Kemudian ada juga finale Manon Tropos 1933 sampai 1940. Kemudian juga ditutup juga tadi dengan pandangan pribadi Mas Theo, apakah nilai dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila ini sudah sesuai dengan nilai asli masyarakat Indonesia. Kemudian juga ada pemantik yang pertama, apakah hukum adat ini sudah mati, dan kemudian apakah relevan untuk melekatkan peran antagonis dari kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda. Begitu yang disampaikan oleh Mas Theo. Mungkin dilanjutkan dengan sesi diskusi. Apabila ada dari rekan-rekan dan Bapak Ibu yang ingin menanggapi dan atau bertanya, dipersilahkan. Dipersilahkan ke Mega. Baik, terima kasih Agnesa, terima kasih Mas Theo atas diskusinya pada malam hari ini. Kebetulan karena penelitian saya berkaitan dengan hukum adat, jadi lumayan banyak pertanyaan dan pernyataan yang ingin saya diskusikan pada malam hari ini. Terkait dengan pertanyaan pemantiknya Mas Theo pada malam hari ini, apakah hukum adat masih berlaku di Indonesia? Dari hasil penelitian saya waktu sarjana dan kemudian untuk tesis juga saat ini kan kebetulan menelitinya itu berkaitan dengan hukum adat. Hukum adat itu sebenarnya masih berlaku di Indonesia, tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah hukum adat itu kemudian berkembang dengan baik dan apakah masih ditaati di dalam masyarakat. Kalau untuk kita yang hidup di perkotaan, sepertinya kita tuh sudah sangat asing dengan hukum adat. Tetapi kalau apabila kita melihat di wilayah Indonesia yang masih perdesaan atau kayak jauh dari perkotaan, hukum adat itu masih berlaku. Akan tetapi balik lagi, permasalahannya adalah ketika ada suatu permasalahan di dalam masyarakat adat, penyelesaiannya itu terkadang tidak dikembalikan lagi kepada masyarakat adat itu sendiri, melainkan diselesaikan melalui aparatur sipil negara atau hukum nasional yang berlaku. Saya rasa ini merupakan suatu kritik tersendiri ya, karena dari hasil pengamatan yang saya lakukan beberapa kali, sebenarnya apakah sinkron kemudian hukum adat itu diselesaikan dengan hukum nasional yang kemudian jauh dari nilai-nilai adat yang berlaku oleh masyarakat setempat, sehingga kan banyak memunculkan perselisihan. Salah satu contohnya itu masalah kawin tangkap di daerah Nusa Tenggara Timur. Setahu saya di daerah Nusa Tenggara itu memang ada suatu hukum adat di mana apabila ingin menikah atau ingin kawin, masyarakat adat setempat itu membawa lari anak perempuan, si pihak laki-lakinya ini membawa lari anak perempuan yang ingin dikawini, dan kemudian keesokan harinya atau beberapa hari kemudian datang membawa belis. Nah, dari beberapa permasalahan, karena kan di sana itu belisnya gading, sedangkan gading itu udah susah dicari kan. Jadi ketika anak perempuan diambil dari rumahnya, dibawa lari, dan kemudian tidak datang pihak laki-laki membawa belis ke dalam rumah perempuan, itu kemudian menjadi masalah. Nah, kebanyakan dari masalah itu diselesaikan secara adat dan diselesaikan secara hukum nasional. Apabila suatu permasalahan setelah diselesaikan secara hukum adat, saya rasa kan
ya udah karena masalahnya adat sampai kepada hukum adat saja, tetapi ada beberapa pihak yang kemudian lanjut sampai ke hukum nasional, sehingga ada dualisme hukum ternyata yang terjadi di masyarakat. Nah, apakah kemudian hal ini diperbolehkan? Seseorang itu dihukum secara adat dan kemudian dihukum secara menurut hukum nasional. Itu kan menjadi tidak adil juga kemudian bagi pelaku tindak pidana yang bisa dianggap tindak pidana itu kan. Karena dia udah dapat nih hukum adat yang lumayan berat, di mana hukum adatnya itu mungkin berupa ganti kerugian atau hukum adat yang lain yang kemudian sudah dibayarkan sesuai dengan adat yang berlaku, tapi kemudian karena dianggap itu adalah sebuah tindakan penculikan, maka dia dihukum lagi berdasarkan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, entah itu dipenjarakan atau denda dan lain sebagainya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, apakah hal itu kemudian dapat memenuhi unsur keadilan kepada pelaku itu sendiri? Karena balik lagi, walaupun dia pelaku kan terdapat beberapa hak yang harus dilindungi dari dia sebagai manusia, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Mega untuk pertanyaan dan pernyataannya. Kak Theo, mau langsung ditanggapi? Boleh, Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Mega atas tanggapannya. Saya sangat setuju ya. Jadi memang saya juga beberapa kali memperhatikan bahwa terdapat dualisme penerapan hukum atau pidana dalam masyarakat di pedesaan, terutama yang masih kental, hal yang kental dengan sifat keadatan mereka. Jadi saya pernah nonton di YouTube gitu ya, Mbak Mega, sama seperti tadi bahwa ada masyarakat hukum adat di daerah Kalimantan yang dia melakukan kekerasan terhadap saudaranya sendiri dan dia kabur, ditangkap oleh polisi karena dilaporkan sama masyarakat hukum adat itu, tapi tujuannya adalah biar orang itu balik ke masyarakat hukum adat agar diselesaikan secara adat. Ketika sudah dibalikan ke masyarakat hukum adat, telah selesai pula permasalahan adatnya, tapi polisi tetap memproses masalah hal seperti itu. Kenapa? Karena tadi alasannya bahwa itu masih dianggap sebagai kekerasan. Nah, padahal menurut masyarakat mungkin sudah selesai, sudah adil juga gitu kan ya. Toh mereka kan yang merasa terdugikan kan, yang dipukul juga sudah merasa selesai gitu, tapi kenapa hukum negara ini ya atau hukum nasional masih memproses hal seperti itu. Nah, kalau misalnya kita di KUHP yang baru, ada klausul yang mengatakan bahwa kalau misalkan korban telah merasa tidak dirugikan, maka hal itu bisa selesai. Itu mungkin salah satu metode restoratif justice gitu kan ya di Indonesia, melalui hal-hal seperti itu. Jadi mungkin nantinya dengan klausula yang baru tersebut di KUH pidana yang baru, yang nantinya akan berlaku tahun 2025-2026 ya, hal itu akan tidak mungkin akan berkurang, Mbak Mega, mengenai dualisme ini. Nah, dengan cara, kalau misalkan korbannya merasa tidak dirugikan, maka pidananya jadi pidana yang menurut pendapat pidana hukum nasional jadi gugur gitu. Jadi nggak berlaku lagi ya, mungkin secara kasarnya gitu. Dan itu bisa memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat untuk tetap memberlakukan hukumnya gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan saya lihat dulu, jadi tahun lalu saya masih di kantor hukum dan masih sering kedatangan polisi. Ada polisi yang dulu ditempatkan di daerah Sulawesi. Dia mengatakan bahwa dulu dia pernah mengenangani kasus perihal pembunuhan, ya, mana pembunuhan ini dilakukan oleh seorang anak kepada bapak tirinya. Kenapa? Karena bapak tirinya suka mukul ibunya. Nah, dibunuh, dan anak ini dia tidak merasa bersalah. Gitu. Kenapa nggak merasa bersalah? Karena hukum adat di daerah situ menyatakan kalau ibunya dipukul atau merasa direndahkan, maka si anak itu berhak membunuh si yang merendahkan itu. Atau diajak duel gitu. Nah, entah bagaimana mungkin diajak duel, ternyata bapak tirinya meninggal gitu kan ya. Nah, polisi di situ ingin memproses si anak ini dengan pasal pembunuhan berencana karena sudah direncanakan. Hanya saja waktu itu ada ahli hukum di daerah Maluku sana mengatakan ini nggak bisa diproses karena hukum adat itu mengatakan ini bukan suatu hal yang merugikan. Inilah adat gitu kan ya. Nah, kita jadi reverse kembali kan, kalau misalkan minggu lalu dikatakan pula sama Rasulis bahwa bagaimana mendefinisikan hukum.
mendefinisikan pembunuhan ini, gitu kan ya. Pembunuhan mana yang mau dipakai? Apakah pembunuhan masyarakat hukum adat atau pembunuhan di masyarakat pembunuhan hukum nasional? Dan apakah kalau misalkan pemukulan atau pencurian mungkin bisa diselesaikan dengan hukum adat, tapi kalau misalkan pembunuhan atau kekerasan itu apakah bisa diselesaikan dengan pasal di dalam KUH pidana yang baru yang menyatakan kalau misalkan sudah tidak ada kerugian maka sudah selesai? Apakah itu bisa dikatakan adil atau enggak? Nah, itu juga bisa jadi kita diskusikan kembali gitu. Apakah justru penerapan klausul yang mengatakan di KUH pidana yang baru bahwa ketika korban tidak merasa dirugikan maka pidananya hapus, itu tetap memenuhi rasa keadilan atau tidak? Itu Mbak Mega. Jadi ada dua sebenarnya kesimpulannya. Pertama, hukum adat akan mendapatkan tempatnya kembali pada tahun 2026 ketika KUH pidana itu diberlakukan, karena klausulnya mengatakan kalau korbannya tidak merasa dirugikan, maka selesai pidananya. Atau justru hukuman ini masih akan jadi terancam lagi. Gitu ya. Dan cara menjawabnya adalah ya kita menggunakan kajian sosial legal untuk bisa mengembangkan hukum adat ini, gitu kan? Karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan bisa terjawab kalau misalnya kita nggak ada penelitiannya, gitu. Bagaimana memposisikan hukum adat dengan hukum nasional? Mana yang lebih tinggi? Apakah kita sama-sama kayak kerajaan Belanda gitu, kayak Van der Lid gitu kan ya? Hukum nasional primer, hukum adat sekunder gitu. Apakah mau seperti itu kita melihatnya atau bagaimana? Atau sejajar? Atau mungkin kita berikan pengakuan itu kayak hukum Islam gitu ya, hukum agama, ada peradilan agama kan di Indonesia. Mungkin kita juga ada peradilan hukum adat gitu misalkan. Nah, tapi bagaimana gitu? Nah, itu kajian sosiolog ini bisa melihat seperti itu. Seperti itu, Pak Mega. Mungkin maaf kalau misalkan belum terjawab, tapi mari kita berdiskusi lagi. Terima kasih Mas Theo atas tanggapannya. Sebenarnya menarik ya dan sangat saya setuju juga dengan penyampaian dari Mas Theo bahwa kajian sosiolegal ini memang sangat diperlukan untuk perkembangan hukum adat pada saat ini karena balik lagi di Indonesia kan adat itu beragam dan benar-benar beda dari adat di daerah satu dengan daerah yang lainnya dan apabila kita melihat tulisan dari Van Vollenhoven itu kebanyakan meneliti tentang hukum adat Minangkabau di mana hukum adat Minangkabau itu sangat erat kaitannya dengan matrilineal, di mana di sana itu bahwa penerapan hukum adat itu benar-benar sesuai dengan gender dari pihak perempuan, bahwa di sana itu memang keturunan perempuan itu sangat dihargai. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini bukan cuman matrilineal saja, tetapi juga ada patrilineal, ada parental, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kalau kita melihat beberapa teori dari Van Vollenhoven itu menjadi agak kurang relevan apabila digunakan dalam hukum adat yang lain di berbagai negara Indonesia. Sehingga kemudian menjadi penting untuk kita membuat kajian-kajian sosiologal. Namun yang menarik adalah dengan adanya penemuan kita atau kayak penemuan baru dari kajian sosiolegal terhadap hukum adat Indonesia, apakah kemudian kita dapat lepas dari bukan lepas ya, tapi seperti apakah kita kemudian dapat menyanggah atau kita dapat menggunakan teori kita sendiri yang kita temukan tanpa melihat lagi teori-teori dari yang sudah sebenarnya tidak relevan gitu loh, membantu, tetapi untuk saat ini apakah teori tersebut menjadi relevan? Rasanya tidak gitu loh. Kayak gitu itu kan masih agak sulit untuk diterapkan ya pada saat ini. Seperti itu. Terima kasih Mas Theo. Terima kasih Kak Mega. Apakah Kak Theo ada tanggapan lagi? Ya, sedikit sebelum masuk ke Mas Farid. Jadi, menurut saya sih bisa aja, Mbak Mega, kita lakukan membentuk suatu teori baru gitu ya. Kan itu Van Vollenhoven bikin teorinya pada tahun berapa gitu kan, sudah jauh juga gitu kan, pasti nggak akan relevan dengan Indonesia. Namun kita bisa meniru semangatnya Van Vollenhoven gitu ya. Van Vollenhoven kan sebenarnya cuma 2 kali ke Hindia Belanda. Dan dia mendapatkan banyak sekali data-datanya itu dari para pegawai-pegawai negeri yang bekerja di Hindia Belanda gitu. Nah, mungkin aja kebetulan para pegawai negerinya itu kerjanya di daerah Sumatera, bukan daerah Jawa misalkan. Walaupun memang dari situ juga banyak juga disertasi yang membahas tentang hukum adat di daerah lain, kayak Gundukusumo di Jawa misalkan, atau mungkin ada yang Dayak, saya lupa namanya, tapi orang Belanda juga. Nah, hal seperti itu juga bisa kita lakukan.
masalah cuma satu, Mbak Mega. Kita berani atau apakah kita punya niat atau apakah kita berani gitu. Karena saya melihat juga kita punya budaya akademik yang tidak sefrontal di Belanda gitu. Van Vollenhoven itu sangat frontal menyabarkan teorinya gitu kan. Bahkan dia berani mengkritik dan orang lain juga berani mengkritik dia. Apakah kita berani secara terang-terangan mengkritik orang lain gitu kan ya. Nah, berarti itu yang jadi batasan. Kalau misalnya kita ingin membedah Van Vollenhoven, maka kita juga harus siap dikritik sama pembela Van Vollenhoven. Walaupun si teorinya udah lama banget. Nah, dan saya sih jujur sangat senang sekali kalau misalkan ada orang yang punya teori hukum adatnya sendiri gitu kan. Karena itu kan berarti kita sebagai orang Indonesia, kitalah yang meneliti masyarakat hukum adat kita sendiri. Jangan lagi, atau mungkin bisa kita dibantu sama sarjana luar, tapi kita juga harus punya keinginan untuk bisa mengembangkan hukum adat kita sendiri. Mungkin itu saja, Mbak Mega. Silakan, Mas Farid. Terima kasih, Mas Theo. Terima kasih, Kak Theo. Silahkan, Mas Farid. Terima kasih Theo dan Agnes. Tapi ini saya belum ada background lagu-lagunya seperti Mega ya, jadi belum pasang speaker soalnya. Mohon maaf, lagi di luar. Ya, terima kasih Theo dan Agnesa. Saya mau menanggapi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh Kang Theo. Apakah memang hukum adat sudah mati? Singkat saja bahwa yang kita bisa lihat di KUHP baru, sebetulnya nggak tahu ya, saya membaca ini sebagai sebetulnya itu adalah upaya untuk menghidupkan kembali hukum adat ya, dibahasakan living law gitu, di pasal 2 ayat 1 itu. Tapi di lain sisi dia memperkosa, membunuh asas legalitas ya. Jadi ada yang dibangunkan, ada yang dimatikan gitu. Kemudian apakah relevan untuk melekatkan peranan antagonis dengan kolonial Belanda? Nah, ini mungkin agak subjektif dari saya. Tapi begini, dulu kita pernah baca buku Sutandio Wigno Subroto dari hukum kolonial ke hukum nasional itu. Di situ kan disebutkan bahwa sebetulnya pada saat itu, ini kalau saya tidak salah ya, barangkali saya salah. Dulu itu sebetulnya dari koloninya sendiri terbagi dua. Jadi ada yang berpendapat bahwa ya kita lebih tinggi dari mereka dan mereka adalah kacung. Ada yang berpendapat sebaliknya ya. Itulah yang salah satunya tadi disebutkan oleh Theo ya, bahwa Belanda udah merotin Indonesia kok nggak ada dalam tanda kutip bayarannya atau timbal baliknya. Tapi tidak semua seperti itu, karena di dalam tulisan ini sendiri, di dalam tulisannya yang dibahas malam ini ada kutipan. Kutipan ini datang dari rivalnya Van Vollenhoven dari Utrecht. Dia menulis, saya bacakan aja ya, pandangan Timur dalam hal ihwal hukum tidak saja berbeda dari pandangan Barat, namun nyata inferior terhadapnya. Kemudian ada juga kutipan pidato dari Wilkins yang disampaikan pada tahun 1885 di Leiden. Ini juga izin saya bacakan. Tugas kalian semua di masa depan, ini dia berbicara ke mahasiswanya mungkin ya. Tugas kalian semua di masa depan adalah untuk memperkenalkan dan mendorong masyarakat Bumi Putra menerima prinsip-prinsip hukum kita, dalam kurung Barat, lembaga-lembaga pemerintahan dan hukum kita, dan memimpin mereka menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi. Nah, membaca dua kutipan tadi, saya tuh mengaitkan ini seperti ada arogansi atau ada apa yang meletakkan hukum Barat itu lebih superior daripada hukum Timur gitu ya. Dalam hal ini ya hukum adat gitu. Jadi dari beberapa referensi lain juga saya temukan, misalnya salah satunya dari buku judulnya Api Sejarah yang menulisnya Ahmad Mansur Suryanegara, Tinggal di Buah Batu. Saya baca dari buku itu juga mencap kolonial Belanda itu antagonis gitu. Tapi di buku-buku lain ya tidak. Nah, mungkin setelah membaca buku Sutandio itu ya bisa terlihat garis besarnya bahwa ada dua aliran tadi. Ya, jadi yang nggak salah juga kalau yang ini bilang antagonis, yang ini bilang tidak gitu. Sehingga relevan atau tidak untuk melekatkan peran antagonis ya relevan secara sebagian mungkin gitu ya, Theo ya.
Terima kasih, Agnesa. Baik, terima kasih Kak Farid untuk pertanyaannya dan pernyataannya. Kak Theo, silahkan. Ya, terima kasih Agnesa dan Mas Farid. Jadi saya juga sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti itu ya. Jadi itu pertama membagikan hukum adat tapi memperkosa asas legalitas gitu kan ya. Nah, namun saya melihat ini juga konsekuensi dari para ahli hukum pidana kita gitu. Karena mereka pasti berkutat mengenai apakah kita harus membagikan hukum adat atau tidak gitu kan ya. Dan kalau misalnya kita membagikan hukum adat, maka konsekuensi seperti tadi ya, melepaskan asas legalitas karena hukum adat itu kan banyak tidak tertulis kan. Dia ada yang tertulis tapi kebanyakan tidak tertulis. Dia ditegakkan berdasarkan turun temurun berdasarkan para pemimpin adatnya gitu kan ya. Nah, tapi bagaimana ini? Jadi saya juga melihat bahwa memang ada dilema sebenarnya. Apakah kita ingin mempertahankan asas-asas hukum kita yang kita dapatkan dari orang-orang barat itu, atau tapi konsekuensinya hukum adat tidak berkembang, atau hukum adatnya berkembang tapi kita memperkosa asas legalitas. Nah, saya melihat di sini bahwa para pembentuk hukum pada akhirnya berkompromi kembali gitu ya. Jadi kita banyak berkompromi untuk membuat hukum-hukum kita gitu. Contohnya kohabitasi gitu kan. Oke, dipidana tapi yang bisa itu aduan dan diadukannya hanya oleh orang-orang tertentu, misalkan kepala daerahnya, maksudnya RT gitu ya, atau orang tuanya gitu kan ya, otomatis kan orang tua tidak mungkin atau mungkin ada, tapi sedikit kemungkinan akan mempidanakan anaknya gitu ya. Nah, sama seperti ini. Jadi ini juga perlu dikaji ulang ya, apakah bisa si pengaturan hukum adat di KUHP pidana yang baru ini akan membangkitkan atau justru hanya sebatas ada tubuhnya tapi pemikirannya nggak ada gitu. Ya udah aja diatur aja gitulah. Yang penting mah kita ada nih aspek formalitasnya gitu untuk membangkitkan hukum adat. Perihal penegakannya atau enggak ya nggak tahu. Nah, ini juga harus dikaji. Bagaimana cara menegakkan si dua asas yang seolah-olah berbeda ini gitu kan ya. Apa titik benang merahnya gitu. Apakah mungkin kita harus mengunifikasi seperti orang-orang Belanda tadi? Atau ya jangan diunifikasi, kayak Van Vollenhoven kan dia bilang ya jangan diunifikasi. Karena orang pribumi itu punya hukum adatnya sendiri. Bumi Putra maksudnya punya hukum adat sendiri. Kayak di bukunya ya, Bumi Putra dan Tanahnya itu kan itu untuk menentang unifikasi hukum perdata kan sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bukan menjawab ya tapi lebih kepada tanggapan bahwa memang kita tidak bisa kita harus bisa melakukan kajian-kajian mengenai penerapan dua pola pemikiran yang berbeda ini. Apakah bagaimana kita pada saat mana saja kita menerapkan asas legalitas Eropa di KUHP pidana dan saat mana saja kita menerapkan pola pemikiran hukum adat. Yang mana menurut saya bisa diatur tadi ya pada pasal berapa tadi ya, mengenai kalau misalkan si korbannya itu sudah tidak merasa dirugikan, ya udah selesai gitu. Yang mana kalau misalnya dirugikan kan berarti penyelesaiannya kayak oleh hukum adat dulu. Walaupun nantinya kan jadi pertanyaan lagi gitu ya di hukum nasionalnya. Kalau itu berarti apakah bisa perdata itu menyelesaikan suatu permasalahan pidana? Nah, tapi itu masalah lain. Tapi pasal tadi itu bisa digunakan agar hukum adat bisa berkembang. Untuk yang pertama, jadi memang apakah hukum adat itu sudah mati? Ya tidak. Tapi apakah nantinya dia bakalan dikembangkan kembali? Nah, itu yang jadi pertanyaan tantangan sebenarnya buat kita Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apakah relevan untuk meletakkan para antagonis ya? Tadi Mas Farid bilang masih relevan gitu ya. Karena ada beberapa aspek tadi juga ya kan yang sudah dikutip mengenai pendapatnya Wilkins dan satu lagi saya lupa tadi namanya. Ya tadi sudah saya baca juga. Memang di hukum Belanda memang masih menganggap orang-orang Belanda masih menganggap hukum adat atau orang-orang pribumi kita itu masih kelas 2. Padahal juga mengatakan seperti itu kan ya. Dia bilang ya hukum Belanda dulu yang primer gitu ya. Hukum orang-orang hukum kolonial baru sekunder gitu. Nah, hukum sekunder ini kan melihat bahwa sistem hukum Hindia Belanda itu yang masih dianggap kelas 2. Cuman mereka punya kesadaran bahwa ketika mereka menerapkan hukumnya ya harus dengan cara-cara tertentu. Ya, yang entah bagaimana perdebatannya ternyata cara-cara yang akademik yang diambil dengan menggunakan kajian sosial legal. Meskipun masih ada pola pikir diskriminatif tersebut,
Tapi ternyata dalam merekamnya mereka tidak sejahat Portugis dan Spanyol sebenarnya. Mereka oke lah, mereka mendiskriminasi, tapi mereka adalah KJ-KJ tertentunya yang tujuannya sama untuk kita untuk bisa mengutuhkan KJ Belanda ya. Contohnya lebih ekstrim ya, kita juga bukan itu kok kepada orang-orang Papua ya, secara kasarnya gitu kan ya. Misalkan tujuan kita memecah provinsi Papua untuk apa sebenarnya? Ya ke pertentangan di masyarakat Papua kan tidak sebesar sekarang gitu kan ya. Ya kan ya, kan dulu Belanda juga melakukan seperti itu, kita ternyata melakukan juga seperti itu. Dan saya juga yakin bahwa kebanyakan dari kita juga di orang-orang pemerintahan yang mungkin ya masih punya pola pikir bahwa kita menganggap bahwa orang Papua itu masih rendah di kita. Dan mereka sama seperti orang Hindia Belanda, mereka juga melawan kan pada akhirnya. Dan cara kita juga sama kayak pemerintah kolonial Belanda, kita memecah para provinsi di Papua jadi 4 provinsi. Ya tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk bisa mengutuhkan kita sebagai orang Indonesia. Jadi mungkin ada benarnya kata Prof. kemarin bahwa kolonialisme itu ternyata sistem hukumnya berpindah gitu dari pemerintah kolonial justru ke sekarang. Nah itu sebenarnya pandangan cukup ekstrim, tapi mendapatkan peran-peran antagonis itu sebenarnya menurut saya jadinya bisa jadi abu-abu gitu. Kalau misalkan pola pikirnya pragmatis seperti tadi ya, kayak Belanda gitu, sangat pragmatis sekali. Kita juga sangat pragmatis sekali. Kita sangat utilitarian untuk melihat bahwa ini ada permasalahan di Papua, memberontak misalkan gitu ya. Ya cara satu-satunya adalah pecah, divide et impera, biar perlawanannya nggak semakin besar, kita bikin raja-raja baru gitu ya, gubernur kita kasih gitu, uang uang pembangunan buat mereka. Toh nanti juga jadi melenep sendiri gitu. Nah, tapi itu hanya refleksi saya gitu, bahwa saya melihat bahwa ternyata kita juga sama kayak pemerintah Kajang Belanda, Hindia Belanda. Cuma caranya kita bilangnya ini untuk pembangunan. Tuh. Hindia Belanda sih terang-terangan bilangnya ya ini untuk keuntungan kerajaan Belanda. Kalau sekarang kan kita ini untuk pembangunan. Tapi ketika kita menghermenetikakan gitu, oke itu pembangunan, tapi aspek lainnya apa? Oh ternyata untuk memecah kekuatan seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu kan, apakah masih relevan lagi kita menyatakan, oke lah, Belanda berarti antagonis. Berarti apa kita juga antagonis di pandangan orang Papua? Nah, itu bisa kalau misalkan ada orang Papua mungkin bisa kita minta pendapatnya. Silakan. Mungkin itu saja Mas Farid ya. Kalau misalnya tahu apa silakan. Mas Anang ini, bukan Meteoridika, Mas Anang silakan. Terima kasih Kak Theo. Sebelum ke Mas Anang, mungkin Kak Farid ada tanggapan? Ya sedikit. Saya tuh jadi mengaitkan ke konsep legal moralism itu ya, apa? Kalau kata Pak Arif tuh hukum yang so moralis itu ya. Itu mungkin karena kajian sosiolegalnya yang kurang serius atau gimana ya, itu bisa terjadi itu. Karena kalau dalam KUHP baru ya itu ya yang terjadi ya mungkin. Terus yang kedua mengenai tadi ya saya setuju ya dengan Theo soal relevansi antagonisme Belanda di Indonesia gitu ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah menurut Mas Theo atau menurut yang lain nih, dan khususnya menurut Pak Jamal ya karena suka manas-manasin suasana kan. Pemerintah sekarang kira-kira lebih antagonis deh dari kolonial Belanda dulu. Atau lebih baik, lebih protagonis ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Farid. Kak Theo ada mau menanggapi atau diberikan ke Mas Anang? Ke Mas Anang dulu, nanti sekalian Mbak Nisa. Ya, silakan Mas Anang. Oke, terima kasih ya. Salam buat teman-teman sekalian. Aku pengen menanggapi yang pertama itu sebuah pertanyaan yang cukup ini ya. Apakah hukum adat itu sudah mati itu? Nah, aku nggak mau langsung cepat-cepat lari ke kesimpulan hidup atau mati gitu. Tapi kita perlu untuk mengetahui gimana sih kajian adat di era kontemporer ini gitu. Nah, bahkan di dalam kajian antropologi mungkin kajian adat itu udah bergeser gitu, dipengaruhi oleh banyak misalnya kayak kultural kontemporer, kajian kajian kontemporer kultural gitu, yang dimana
sudah dipengaruhi oleh pemikirannya siapa namanya lagi? Ya pokoknya ada Stuart Hall juga yang mempengaruhi kajian-kajian ini, kajian-kajian antropologi yang kontemporer. Artinya kajian antropologi itu sudah bergeser gitu. Bahkan di dalam kajian adat, kajian antropologinya itu sudah bergeser ke arah kajian-kajian penelitian yang lain, misalnya meneliti tentang budaya, sastra, dan kebudayaan yang sifatnya kontemporer gitu. Nah, mungkin aja saya melihat di sini mungkin ada suatu perbedaan gitu, pergeseran budaya gitu, ada suatu perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti misalnya faktor ekonomi kah, atau faktor politik, atau faktor kondisi sosial gitu, yang dimana memang bicara adat sendiri itu sangat kompleks gitu, karena banyak banget terjadi perubahan adat gitu. Misalnya ambil contoh, sebagai contoh itu ada di wilayah saya di Lombok gitu. Awalnya itu dalam melangsungkan perkawinan itu kita menggunakan arak-arakan yang namanya itu nyongkolan gitu. Nah, karena ada faktor ekonomi, tidak ada biaya untuk membayar nyongkolan tadi, perayaan nyongkolan adat tadi, bergeser menjadi yang namanya kecimol gitu. Pakaian-pakaian adat yang tidak mampu dibayar itu cukup diganti simbol-simbol yang lebih ekonomis gitu, simbol-simbol adat yang lebih ekonomis. Artinya kan secara kultural itu sudah sangat bergeser gitu. Mungkin hukum adat itu nggak mati gitu, cuman perkembangan kulturalnya yang berubah gitu, bergeser ke hukum adat mungkin yang lebih kontemporer gitu, yang kita lihat hukum adat itu lebih berkembang ke arah yang lebih baru gitu, atau yang lebih berubah karena dipengaruhi faktor-faktor modernisasi. Nah, yang kedua itu terkait juga dengan pertanyaan antagonisme dari wilayah Belanda gitu. Nah, saya melihat di sini juga saya baca juga beberapa arsip sejarah juga mengatakan itu sebenarnya mungkin aja pemerintah Belanda itu nggak jahat gitu, karena memang ada beberapa kolonialisasi juga dibantu oleh pemerintahan lokal gitu. Salah satunya kan ada Jenderal Denlos pas zaman VOC itu juga mereka juga udah bayar kok waktu saat kerja tanam paksa itu di VOC, tapi sama pemerintah dia bayarnya lewat pemerintah lokal gitu kan, tapi sama pemerintah lokal mungkin melalui korupsi atau apa uangnya ditilep gitu. Nah, berarti kan di sini ada peran juga, ada turut serta juga yang di kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat lokal gitu. Nah, apakah memang ini adalah suatu permainan wacana gitu, sengaja memang dibahasakan wah biar lebih mudah nih, karena memang ini ada penekanan kolonialisasi Belanda, ya udah kita bahasakan aja yang jahat itu Belanda gitu, yang menjajah itu Belanda gitu. Akhirnya terjadi sebuah perjuangan untuk melawan kolonialisasi Belanda gitu, supaya membahasakannya lebih mudah gitu. Padahal kalau kita mungkin menggali sejarah lebih detail, bisa jadi ada permainan kekuasaan juga yang dilakukan oleh pemerintahan lokal yang kita nggak bisa lacak di sejarahnya gitu, karena mungkin dia tertutupi atau mungkin banyak dikaburkan oleh kurikulum dan pemerintahan sekarang. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Theo. Terima kasih Mas Ana. Silakan Kak Theo. Ya, terima kasih Mas Anang dan Mas Farid. Terima kasih juga Mbak Nesa. Jawab dulu, mungkin saya akan tanggapi yang pergeseran penelitian antropologi ya, dari yang tradisional ke area lebih kontemporer tadi ya, seperti ada pakai baju, dulu kan harus pakai apa ya, ternyata ada yang kurang mampu diganti gitu. Jujur ini saya baru tahu ya, kalau misalkan ternyata penelitian antropologi itu sama seperti penelitian hukum, jadi melihatnya yang lebih kontemporer gitu. Ternyata penelitian kita menjadi tukang-tukang hukum, mungkin saya agak lebih kasar ya, tapi saya melihatnya seperti itu bahwa pola pendidikan perguruan tinggi hukum kita, ketimbang untuk memahami hukum itu apa, lebih kepada bagaimana hukum itu diterapkan. Makanya saya bilangnya itu sebagai tukang-tukang hukum. Apakah mungkin ada tukang-tukang antropologi seperti itu ya? Melihat, oh ini ternyata secara kontemporer gitu ya, ekonominya kurang nih, bagaimana budayanya itu menanggapi seperti ini. Berarti kan itu hanya sebatas
menjelaskan tanpa mendalami gitu ya. Dan ini juga jadi mungkin salah satu tantangan juga buat kajian sosiologal. Kalau misalkan ternyata, saya nggak tahu di sosiologi atau di sejarah apakah juga seperti itu, tapi kalau misalkan dia anggapnya seperti itu ya, itu kan berarti kajian sosiologi punya tantangan baru, itu bahwa penelitian di sebelah sananya juga ternyata memfokuskan diri mereka kepada kajian-kajian lebih kontemporer. Bagaimana hukum adat ini bisa berkembang kalau misalkan ya, antropologinya atau sejarahnya juga membahas yang lebih kontemporer. Oke, itu sedikit lebih ekstrim gitu, karena mungkin saja tidak gitu kan ya. Tapi anggapan seperti itu ya, berarti itu tantangan baru buat kita sebagai sarjana ilmu hukum untuk menerapkan kajian sosiolegal. Solusinya yang mungkin bisa saya pikirkan adalah kita menggait gitu ya. Jadi kita menggait para peneliti antropologi dan juga sejarah dan juga sosiologi dan juga ilmu lainnya untuk menerapkan suatu kajian bersama. Yang fokusnya adalah misalkan hukum adat, masyarakat adat. Jadi penelitian itu lebih terarah. Jadi nantinya penelitian antropologi itu membahas pula tentang masalah-masalah yang lebih tradisional atau lebih sejarah gitu ya. Nah, terus untuk menanggapi tanggapan Mas Farid dan juga Mas Anang mengenai antagonis gitu ya. Tadi Mas Farid bilang pemerintah sekarang itu lebih antagonis nggak dari pemerintahan kerajaan Belanda atau kolonial Hindia Belanda. Itu tadi ada pendapat menarik dari Mas Anang yang mungkin saja ternyata mungkin menurut mereka itu nggak jahat gitu. Ya ini cara mereka untuk mempertahankan ketertiban ya. Ya sama seperti kita gitu. Ya menurut kita kan memecah belah provinsi Papua nggak jahat. Ya kan itu kita harus mempertahankan ketertiban kan ya. Nah, saya melihat entah mengapa ada aspek utilitarian di sini gitu. Di mana kalau misalkan itu menguntungkan pemerintahan ya itu nggak jahat gitu kan ya. Atau mungkin kita bisa lihat apakah motifnya apa yang membuat itu jadi antagonis, apakah motifnya atau outputnya. Kalau outputnya ternyata bisa mempertahankan Indonesia, apakah itu masih dibilang antagonis gitu? Atau mungkin kalau misalkan tetap mempertahankan gitu ya, ternyata dengan memecah belah Papua gitu ya, dari beberapa provinsi, itu justru membuat Indonesia jadi tetap satu. Itu kan jadinya baik ya. Kita bukan antagonis malah, jadi protagonis. Tapi kalau misalkan jadi malah terpecah semakin banyak misalkan ya, mungkin orang-orang Papua mengatakannya itu tidak antagonis, itu protagonis. Jadi saya jadi ada banyak pertanyaan lagi gitu. Bagaimana kita menentukannya gitu kan ya? Menentukan moralitas ini. Apakah dari motifnya, atau dari outputnya, atau dari niatnya, atau dari apanya? Mungkin itu bisa dijawab sama Pak Tristam gitu kan ya, mengenai baik atau tidak baiknya, mengenai apakah kita lebih jahat daripada orang-orang pemerintah kolonial atau tidak. Karena menurut saya sendiri, ya kita sama aja gitu. Kita menggunakan pola pikir utilitarian untuk mempertahankan ketertiban dan juga ketahanan kita. Kalau misalkan cara itu ternyata bisa mempertahankan kita, kenapa enggak? Saya melihatnya Indonesia dan pemerintahan Hindia Belanda seperti itu. Cuman pemerintahan Hindia Belanda menerapkannya dengan cara yang lebih akademik, kajian sosial legal. Kalau kita ya langsung aja lah gitu kan. Toh terbukti itu tidak bisa ini kan ya, nggak bisa memecah belah, bisa mempersatukan gitu kan ya. Kenapa enggak? Alih-alih kita menggunakan kajian sosial legal untuk memahami orang-orang Papua, kita memaksakan cara-cara utilitarian tersebut secara langsung. Ya. Nah, mungkin hal baiknya Belanda mungkin bisa kita ambil untuk bisa memahami orang-orang Papua. Mereka maunya apa sih gitu ya. Ketimbang kita tiba-tiba langsung memecah provinsinya gitu. Nah, jadi itu yang mungkin lebih kepada saya mengelamparkan kembali kepada audiens. Mengenai permasalahan moralitas ini jadinya ya. Apakah kita justru sama aja kayak Belanda atau lebih antagonis kah atau bagaimana? Nah, mungkin itu bisa dijawab sama Pak Tistam, sama Pak Jamal. Jadi saya kembalikan lagi kepada Mbak Nisa, silahkan. Baik, terima kasih Mas Theo. Mas Anang, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Halo Mas? Cukup, Pak. Cukup, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin minta pendapat dari Pak Tristam kali ya Kak, atau Pak Siddhartha, atau Pak Jamal, atau Bu Ida. Boleh Pak? Saya sebenarnya nggak usah. Tapi itu pertanyaan menarik, hukum adat sudah mati atau belum? Ya,
hukum adat yang mana yang sudah mati ya? Kalau hukum adat zaman Majapahit jelas sudah mati. Gitu. Kalau yang kita maksud adalah nilai-nilai yang hidup dalam nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, itu rasa keadilan dalam masyarakat, jelas tidak mati ya. Dalam kenyataan kan memang masyarakat kita memang sangat pluralistik ya, baik dari segi budaya, etnisitas, dan seterusnya. Bahkan hukum formal kita pun sekarang terbagi antara hukum negara yang mengakomodasi hukum agama ya, Islam. Ini bisa kita lihat di hukum perbankan. Maka ada perbankan muamalat dan perbankan non-syariat. Oh, ada IPB yang kemudian mengembangkan kajian hukum ekonomi Islam. Atau kemudian kita bisa lihat bagaimana masyarakat Islam bicara tentang wakaf dari sudut pandang berbagai tafsirannya. Dan kemudian bagaimana reaksi masyarakat terhadap tafsiran Islam yang beragam tadi. Di samping itu juga ada masyarakat-masyarakat yang betul masih masyarakat adat, diatur oleh negara atau tidak, yang mengembangkan hukumnya sendiri. Dari sudut pandang negara, bukan hukum negara ya, bukan hukum formal. Tapi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu ada ya. Keadilan ini bisa diuji terhadap hukum negara ya. Misalnya tadi kawin lari dan seterusnya, dalam konteks masyarakat adat di Lombok harus ditafsirkan memang dari sudut pandang mereka, jangan dilihat dari sudut pandang hukum pidana. Atau misalnya penyelesaian adat ya, kalau diperkosa maka kawinkanlah laki-laki yang berkosa dengan perempuan yang diperkosa sebagai wujud tanggung jawab. Ini nilainya. Nah, jadi pasti ada bentrokan antara hukum juga ya, atau nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Jadi hukum adat itu memang sekarang tidak bisa dilihat lagi dari sudut pandang Van Vollenhoven, karena situasinya memang berubah total ya. Kita bisa melihatnya dari perspektif hukum negara yang memang tidak terlalu suka pada hukum adat, atau dari perspektif masyarakatnya sendiri, dan ini sangat beragam. Misalnya di Bali ada kampung adat ya, dan sekarang kepedulian pada adat meningkat ya. Maka di Bali ya desa-desa adat bisa nutup jalan gitu. Tapi kemudian ada bentrokan, atau seringkali ada bentrokan antara pedanda antara polisi adat dengan biasa. Itu persoalan-persoalan yang antara lain dari sudut pandang antropologi hukum kemudian diangkat ya, soal forum shopping forum dan seterusnya. Itu gambaran hukum adat yang kontemporer ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tristam. Kak Theo mungkin ada tanggapan? Nah, mungkin tanggapan ya, mungkin pertanyaan lagi Pak Tristam. Mengenai pertanyaan kedua Pak, apakah masih relevan kita melekatkan peran antagonis dari kolonialisasi Belanda? Mengingat tadi ada pro kontra mengenai peran Belanda ini pengembangan hukum Indonesia Pak. Mungkin lebih ke minta tanggapannya Pak. Terima kasih. Kolonialisasi jelas sekarang itu tidak lagi dapat dibenarkan ya. Dulu dibenarkan dengan cara menggambarkan bahwa Barat itu superior dibanding negara non-Barat atau bangsa non-Barat. Maka tanggung jawab non-Barat dari menjajah ya, kemudian tanggung jawabnya adalah mendidik supaya jadi sejajar. Itu politik etis. Politik etis itu the white man's burden. Nah, sekarang kan itu juga sudah tidak relevan ya. Kolonialisme pada prinsipnya memang buruk. Tapi kemudian juga kita tidak perlu kemudian melihat sejarah masa lalu
ekstrim putih atau ekstrim hitam. Kalau kita baca Bumi Manusia, maka kita bisa lihat bagaimana Pramudia Anantatur melihat sisi gelap dari hukum antar golongannya. Bagaimana kemudian dilema dari orang Indo, tapi agamanya Islam. Kawin dengan Islam lagi, kemudian dari kacamata hukum kolonial, ya perkawinan ini menjadi tidak sah. Ketidakadilan itu yang secara jelas digambarkan oleh Pramudia Anantatur. Bahwa ada sisi-sisi baik dari kolonialisme, jadi sesuatu yang buruk bisa muncul yang baik ya. Salah satunya adalah Indonesia ada ya. Mungkin kalau nggak dijajah ya masing-masing berdiri sendiri. Salah satu yang juga baik misalnya di Indonesia Timur adalah Indonesia memberikan pada seluruh bangsa Indonesia bahasa yang mempersatukannya. Orang-orang Papua satu sama lain bisa bicara dengan bahasa Indonesia. Bisa bicara sesama mereka dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak kan dari suku yang berbeda-beda mereka nggak bisa komunikasi ya. Selain bicara dengan bahasa Indonesia dengan sesama orang Papua, juga mereka bisa bicara bahasa Indonesia dengan orang lain. Dari mana asalnya? Ya, sebagian dari, misalnya kalau sekolah hukum ya, dari Paulus Colton. Paulus Colton yang kemudian dengan tegas mengatakan, Lex Focus School itu didirikan tidak untuk menciptakan pengacara copycat dari pengacara di Belanda ya. Yang dicita-citakan Paulus Colton adalah mari didik orang Indonesia yang terdidik dan bisa bicara ilmiah dalam bahasanya sendiri. Kemudian ini menjadi Fakultas Hukum UI ya. Itu yang diklaim UI, kamilah penerus Focus School ya. Jadi ada sisi baiknya juga dari kolonialisme ya. Kita dipaksa jadi modern. Kita dipaksa jadi satu bangsa Indonesia. Tapi juga nggak boleh juga kita jadi ekstrem lain, kolonialisme adalah sesuatu yang baik ya. Bahwa kemudian orang Jawa dituduh jadi kolonialisme baru, itu juga harus ditanggapi serius ya. Nah, apakah itu betul ya mari kita kaji. Tapi kemudian jangan lihatnya cuma dari sudut pandang orang Jawa. Coba mari kita tanya ya, dari sudut pandang orang-orang lain, dominasi Jawa itu dirasakannya seperti apa sih? Itu komentar saya. Baik, terima kasih Pak Tistam. Gimana Kak Theo? Ya, terima kasih Pak Tistam dan Mbak Nesa. Jadi menarik tadi dapat dari dari Pak Tistam mengenai apakah hukum adat itu sudah mati atau belum. Jadi betul juga ya, saya juga lupa maksudnya hukum adat itu apakah hukum adat seperti tadi kerja Majapahit atau nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena kalau misalkan distingsinya seperti itu, maka jelas juga kalau misalkan hukum adat, kalau misalkan dari segi nilainya belum mati. Tapi tetap kita, walaupun belum mati, bukan berarti kita tidak punya kewajiban untuk mengembangkannya. Karena tadi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep-konsep hukum adat itu. Dan hal yang menarik dari Pak Tisan tadi mengenai apakah orang Jawa itu kolonial. Nah ini, kalau misalnya kita lihat dari beberapa perspektif, anggaplah orang Papua, justru mereka dianggap dikolonialisasi oleh orang Jawa gitu. Namun, pertanyaannya adalah orang Papua yang mana gitu kan ya? Apakah orang Papua yang, karena orang Papua ada juga yang mungkin yang pro terhadap pemerintahan Indonesia gitu. Atau mungkin kayak KKB yang tidak pro terhadap pemerintahan Indonesia. Atau pemerintahan Papua yang di Inggris yang tidak pro terhadap pemerintahan Indonesia. Apakah mereka merasa dijajah atau bagaimana? Dan betul, saya sangat setuju kalau misalkan memang kita harus melihat lebih dalam mengenai pendapat ini. Mungkin bukan hanya untuk orang Papua, mungkin juga untuk masyarakat di pulau lain, Sumatera, Kalimantan, di daerah timur, misalkan ya. Karena kita juga harus tahu pendapat mereka tentang hukum kita, tentang pembentuk itu seperti apa. Biar nantinya hasil kajian itu bisa kita gunakan untuk membuat suatu kebijakan yang bisa tanda kutip adil buat mereka dan juga bisa mempertahankan kesatuan kalau misalkan tujuannya seperti itu.
Nah, itu saja Mbak Nisa. Jadi cukup tercerahkan, sangat tercerahkan justru dari pendapatnya Pak Tistam. Dan saya juga mungkin ingin minta pendapat lagi dari Prof. Sidarta, Pak Jamal, Bu Ida, atau mungkin Mas Anang masih raise hand. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Theo. Tadi juga di chat sempat Mas Anang ada yang mau disampaikan. Boleh Mas Anang kalau masih ada. Halo Mas, mungkin ada kendala. Sebentar, lagi di jalan, Mbak, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Sampai Oke. Ya, ya maaf Mas. Oke, kalau gitu dilanjutkan minta pendapat dari Prof. Sidarta mungkin ya, Prof. Sidarta, Bu Ida, Pak Jamal. Oke, Silakan. boleh ya nambahin sedikit ya. Silakan Pak. Sorry, saya mungkin kameranya ini supaya nggak terlalu gangguan sinyal. Sebelum kita menilai suatu politik hukum zaman Hindia Belanda, kita perlu melihat beberapa konsep yang pernah berlaku ya. Misalnya dua sisi dari politik hukum itu ada kebijakan hukum yang disebut vrijwillige onderwerping dengan toepasselijk verklaring misalnya. Apakah benar bahwa dua kebijakan hukum ini memposisikan hukum-hukum yang berada di Hindia Belanda itu sebagai satu posisi yang sama begitu, atau memposisikan hukum Eropa itu lebih tinggi? Kenyataannya memang selalu begitu. Kita ambil contoh misalnya apa yang disebut dengan penundukan sukarela ya, vrijwillige onderwerping. Itu kan kesannya bahwa golongan yang lebih rendah, dalam hal ini golongan Bumi Putra dan golongan Timur Asing itu bisa menundukkan diri kepada hukum Eropa, tapi kan tidak pernah sebaliknya begitu. Dan ada kesan bahwa dalam beberapa kasus pemerintah Hindia Belanda sengaja membuat lembaga-lembaga di luar hukum Barat itu dalam kondisi tidak profesional begitu. Misalnya pengadilan yang dipimpin oleh para kodi ya, Registrat ya, itu kan ada catatan bahwa pengadilan-pengadilan ini sebenarnya sengaja dibuat menjadi tidak berjalan dengan baik, antara lain dengan tidak membayar gaji para kodi itu. Jadi hakim-hakim yang ada di pengadilan agama itu tidak dibayar gitu dengan lancar atau banyak gaji yang ditunda gitu, sehingga sistem beracaranya menjadi tidak bagus. Akibatnya orang menjadi malas untuk beracara di situ dan lebih baik memilih pengadilan yang dikelola oleh atau yang tunduk pada hukum Eropa. Jadi ada model politik seperti itu yang terjadi. Yang kedua, coba kita lihat bukunya Daniel Eslev ya, politik hukum itu penting sekali kita baca untuk melihat secara lebih jernih bagaimana politik hukum Hindia Belanda pada masa itu. Daniel Eslev membahas cukup dalam mengenai pribadi dari von Vollenhoven. Kita tahu von Vollenhoven kan terkenal dengan teori resepsi a contrario-nya ketika dia membahas mengenai hukum adat dengan hukum Islam. Dan hukum Islam diposisikan di subordinat gitu ya dari hukum adat, dan itu menimbulkan reaksi kan dari para penyokong hukum Islam gitu. Tapi terlepas dari itu ada cerita. Jadi von Vollenhoven ini banyak membimbing mahasiswa Indonesia yang menulis disertasi di negeri Belanda. Nah, ketika para mahasiswa Indonesia itu belum banyak bersuara tentang pentingnya kemerdekaan, mereka sering datang ke rumahnya von Vollenhoven diskusi. Dan von Vollenhoven dengan senang hati, ini cerita dari Daniel Eslev ya, dengan senang hati menemani begitu. Tapi ketika gerakan
kemerdekaan sudah mulai masuk di kelompok-kelompok mahasiswa di sana, von Vollenhoven kemudian menarik diri. Jadi tidak lagi dalam tanda petik bersedia menerima para mahasiswa itu untuk berdiskusi dengannya di rumahnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya beliau tidak simpatik dengan ide kemerdekaan Indonesia. Von Vollenhoven. Jadi kita coba bedakan ya, apakah posisi von Vollenhoven dilihat dari kacamata gerakan kemerdekaan dengan posisi dia sebagai orang yang mencoba meneliti keberadaan hukum adat gitu. Tolong dibedakan itu. Sehingga beliau tentu saja bukan orang yang pengambil kebijakan ya di dalam pemerintahan Hindia Belanda. Walaupun tentu saja pikiran-pikirannya banyak dijadikan referensi. Cuma saya ingin menempatkan saja kajian teman-teman supaya lebih hati-hati ketika memposisikan politik hukum ini pada cara pandang gerakan kemerdekaan itu agak berbeda. Sehingga kita membutuhkan orang-orang seperti Daniel Eslev yang notabene seorang peneliti dari Amerika melihat dan cukup tahu tentang hukum Indonesia, melihat sejarah seperti ini. Kira-kira itu ya. Jadi ada dua catatan saya mengenai tadi bagaimana kita melihat politik hukum dari penundukan diri sukarela dengan pernyataan berlaku. Gitu. Kalau pernyataan berlaku kan kesannya jelas, itu top down gitu. Anda harus pakai hukum Barat, jangan pakai hukum yang lain. Dengan hukum Eropa dianggap lebih tinggi posisinya. Itu terjadi pada masa itu. Tapi ketika kita lihat ada pendudukan sukarela, kesannya kok ini sebetulnya kemauan bottom up gitu. Dari bawah yang ingin memang menganggap hukum Eropa itu memang lebih baik. Padahal ada penelitian yang mengatakan bahwa kondisi itu banyak yang diciptakan memang dengan memposisikan hukum non-Eropa menjadi lebih lemah posisi. Ya, ini bisa dilihat beberapa tulisan-tulisan mengenai itu ya. Nah, terakhir saya ingin mengomentari mengenai sosiolegal ya. Penelitian sosiolegal itu harus dilihat juga demarkasinya ya. Pada batas-batas mana penelitian itu bisa disebut penelitian sosiolegal. Mana yang sebenarnya itu penelitian antropologi hukum, sosiologi hukum, gitu, atau politik hukum. Jadi tidak selalu orang yang meneliti dari sisi sejarah terus kita posisikan sosiolegal. Atau dia meneliti dari kacamata politik hukum itu tiba-tiba sosiolegal. Atau meneliti mengenai kajian-kajian empirik pandangan masyarakat terhadap hukum lalu sosiolegal. Jadi ada demarkasi epistemologis yang gitu, ada batas-batas gitu. Oh, kalau memenuhi kriteria ini, ini baru sosiolegal. Nah, saya pikir tulisan dari Brian Tamanaha itu saya setuju bahwa sosiolegal itu harus dilihat sebagai penelitian interdisipliner. Berbeda dengan multidisipliner atau cross disipliner. Tapi ini interdisipliner. Penelitian interdisipliner itu harus disiapkan dari awal sebagai penelitian bersama antara sosio dengan legalnya. Pengertian sosio itu bukan sosiologis ya. Kata sosio ini sebenarnya pengertian adalah ilmu-ilmu empiris tentang hukum. Bahkan ilmu empiris itu tidak selalu ilmu sosial. Ilmu-ilmu alam pun harusnya bisa masuk ke dalam konteks sosio kalau kita ingin perluas ya maknanya. Dan ilmu hukum itu melihat tentu saja ini ada satu dinamika di sini, dinamika internal yang disebut oleh Brian Tamanaha itu. Nah, mereka mulai mengkaji dari awal, mempersiapkan rumusan masalahnya bersama-sama, kajian literaturnya mungkin disusun bersama, kemudian juga kerangka berpikirnya disusun bersama.
Setelah selesai, itu baru penelitian internal, dinamika internal dari para sosiolegal. Tapi tujuan akhir dari kajian sosiolegal itu, menurut Brian Tamanaha, itu seperti kajiannya para realisme hukum. Harus diarahkan kepada kritik terhadap ketentuan normatif dari hukum positif. Jadi mereka berhadapan dengan para formalisme hukum, kaum formalisme hukum. Sosiolegal itu selalu begitu sebenarnya arahnya, harus dibawa ke sana. Jadi kita lihat pendefinisian tentang kajian sosiolegal menjadi lebih rigid. Jadi tidak lagi menjadi terlalu longgar. Karena kalau terlalu longgar, akhirnya kita tidak bisa membedakan tadi antara seorang sosiolog hukum meneliti dengan kaum sosiolegal meneliti. Akhirnya jadi campur aduk. Pokoknya begitu ada kajian empiris, kita klaim sosiolegal. Itu juga jadi berbahaya. Akhirnya menjadi tidak jelas jenis kelaminnya, sosiolegal itu. Kira-kira itu catatan saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Saya menikmati teman-teman diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Kak Theo, ada tanggapan terakhir mungkin? Tanggapan terakhir mengenai kajian sosiolegal dari Prof. Siddhartha, betul ya. Jadi memang mungkin dari sekarang juga kenapa ada perdebatan mengenai kajian sosiolegal ini, karena terdapat kebingungan ya bagaimana kita mendefinisikan kajian sosiolegal ini. Kalau tadi kata Prof. Siddhartha, bagaimana jenis kelaminnya gitu kan ya. Itu menjadi mungkin PR baru untuk pembicara selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana kita membedakan kajian sosiologi ini. Dan perspektif yang menarik, tadi juga Prof. Siddhartha telah memberikan referensi ya, Pak Daniel mengenai politik kolonial Belanda gitu. Ini bisa membuka pola pikir baru tentang bagaimana kita memahami politik Belanda ini. Dan bahkan kita juga bisa menentang tentang posisi Van Vollenhoven, karena dalam bab 2-nya ini, Van Vollenhoven ini sebagai superstar gitu Bapak Ibu sekalian. Van Vollenhoven ini sebagai superstar karena dia berhasil menggunakan kajian sosiolegal untuk mendefinisikan hukum adat dan juga mengklasifikasikan wilayah-wilayah hukum adat di Nusantara. Dan bahkan kajian-kajiannya juga telah berhasil untuk menjegal upaya unifikasi dan kualifikasi hukum di Hindia Belanda. Namun tadi perspektif yang menarik bahwa kita harus membedakan posisi Van Vollenhoven ini sebagai seorang yuris hukum adat Hindia Belanda dan juga sebagai orang yang mendukung kebebasan Indonesia atau tidak. Karena ternyata dari tindak tanduknya, ternyata sepertinya dia tidak cukup simpatik dengan proses kemerdekaan Indonesia. Tapi mungkin dia cukup simpatik ketika membahas tentang kajian sosiolegal untuk melihat bagaimana hukum adat di Indonesia. Itu mungkin tanggapan terakhir saya, Vanessa, mengenai hal ini. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan menuju jam 9, mungkin kita tutup saja ya diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Kak Theo untuk pemaparan pada malam hari ini, kemudian juga kepada Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan yang sudah hadir dan aktif pada diskusi pada malam hari ini. Saya serahkan ke MC, ke Kamega. Terima kasih. Baik, terima kasih Agnesa dan Kak Theo yang sudah bersedia menjadi pemateri dan moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dan para rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir pada diskusi membaca kita pada malam hari ini. Menarik sekali pemateri dari Kak Theo dan Agnesa. Pada minggu berikutnya kita juga akan melanjutkan sesi membaca kita setelah minggu depan ada Jumat Agung, mungkin minggu depannya lagi setelah Jumat Agung kita akan kembali melanjutkan sesi diskusi kita, yaitu pada tanggal saya lupa pada tanggal berapa, Mas Farid, boleh diinfo tanggal berapa Mas Farid? Tanggal 21 bukan ya, Mega? Karena kan tanggal 14 yang acara di Unpar itu.
Ya betul, pada tanggal 21 kita akan melanjutkan sesi membaca kita lagi melalui Zoom seperti biasa. Saya sebagai koordinator pada sesi membaca kali ini, mohon maaf karena minggu kemarin tidak sempat hadir karena kebetulan sakit. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti sesi diskusi kita bersama-sama dalam Beda Buku. Semoga Beda Buku kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semua. Istirahat. Terima kasih semua. Terima kasih Theo, Agnesa. Recording sih. Betul, ada